Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, selamat datang di podcast Ruang Hebat, seru bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-11 dengan tema vaksin lengkap, hidup sehat, bangun generasi tangguh menuju Indonesia Emas. Di episode kali ini bersama saya Eka yang akan nemenin healthy people dimanapun berada untuk ngobrol santai tapi penuh manfaat pastinya. Nah, kali ini bakal dibahas topik yang sangat penting nih, apalagi buat orang tua, calon orang tua, bahkan remaja dan dewasa. Dan pastinya saya nggak sendirian, sudah hadir narasumber kita yang super keren, Dr. Belinda selaku dokter umum di Puskesmas Cengkareng. Halo Dr. Belinda, apa kabar? Halo Eka, kabar sehat dan bahagia. Halo healthy people, sungguh senang sekali hari ini kalau boleh berbincang di podcast ini. Temanya sangat menarik loh tentang imunisasi. Benar banget nih dok, karena kayaknya masih banyak orang nih yang masih suka mikir, sekarang penyakit tuh udah jarang, apa masih perlu imunisasi ya? Wah, pertanyaan yang bagus. Jadi penyakit-penyakit yang dulunya saat ini jarang, dulunya tuh sering Eka sebenarnya. Tapi kenapa sekarang mulai jarang? Karena adanya imunisasi. Jadi imunisasi itu membentuk kekebalan di tubuh. Jadinya penyakit yang tadinya sering, jadi sekarang udah mulai jarang karena tubuh sudah mengenali. Jadi intinya imunisasi bikin tubuh siap menghadapi serangan penyakit tanpa harus nunggu sakit dulu. Wah, jadi imunisasi itu semacam tameng gitu ya dok ya? Ya. Sebelum bahaya datang, jadi kita perlu diimunisasi dulu. Terus sekali Eka. Tapi dok, banyak nih orang tua yang kadang ragu karena takut anaknya demam habis imunisasi. Itu normal nggak sih dok? Nah, ini penting banget untuk diluruskan. Jadi imunisasi, kita akan diberikan imunisasi, tubuh itu mengenali. Jadi artinya membentuk antibodi. Jadi demam ringan biasa dapat diberikan dengan paracetamol atau kompres air hangat. Tapi jika merasa orang tua demamnya cukup tinggi atau ada gejala lain, silakan dikonsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat. Oke dok, jadi jangan buru-buru panik ya healthy people. Lalu penyakit apa aja sih nih dok yang bisa dicegah lewat imunisasi? Kadang masyarakat taunya cuma bisa mencegah campak dan hepatitis aja. Banyak Eka dan healthy people. Contoh untuk bayi yang awal bulan pertama diberikan vaksin BCG. BCG ini untuk mencegah keparahan dari penyakit tuberkulosis. Lalu juga ada pemberian vaksin polio, itu untuk mencegah penyakit lumpuh layu. Ada DPT HB/HIV, itu mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, hemofilus B. Lalu juga ada HPV untuk mencegah penyakit human papillomavirus atau mencegah kanker mulut serviks atau mulut rahim. Ada juga BCV untuk mencegah penyakit pneumonia. Wah, ternyata banyak banget ya dok ya, dan menarik banget. Dari bayi sampai dewasa, ternyata perlu imunisasi nih healthy people. Betul nggak dok? Ya, betul sekali ya Kak, dan healthy people. Nah, biasanya nih orang tua masih suka bingung dok, kapan sih waktu yang tepat untuk imunisasi? Lalu boleh dikasih tahu dok untuk healthy people yang sedang menonton di rumah. Ya. Jadi healthy people, imunisasi itu ada dua. Ada imunisasi program pemerintah, lalu juga ada imunisasi pilihan. Imunisasi program pemerintah itu diatur dan jadwalnya dan diberikan oleh pemerintah. Artinya secara gratis dan cuma-cuma dapat kita cari atau dijangkau di Fasiankes seperti Puskesmas, terus ada juga Posyandu, rumah sakit pemerintah seperti RSUD. Nah, kalau imunisasi pilihan itu masyarakat yang boleh dapat memilih, dapat dijangkau oleh di Fasiankes swasta seperti rumah sakit atau klinik vaksin, dan untuk pengaturan jadwal itu diatur oleh dokter atau dokter spesialis. Tuh. Jadi kalau imunisasi program pemerintah dari awal itu diberikan saat lahir, itu diberikan hepatitis 0, jadi baru lahir pertama kali itu. Lalu yang kedua, saat dia usia mulai dari 0 bulan
hingga di bawah 12 bulan atau kurang 1 tahun, itu BCG. Jadi jangan ada konotasi BCG harus diberikan hanya 1 bulan. Oh tidak. Jadi misalnya dalam usia 1 bulan, dia sedang sakit, boleh nggak dong diberikan pada usia 2 bulan? Boleh. Tapi batasannya sampai usia 1 tahun, kurang 1 hari. Artinya di bawah 12 bulan. Itu untuk BCG. Kemudian ada polio. Polio ini ada dua. Ada polio tetes dan polio suntik. Polio tetes ini diberikan idealnya pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Tetapi kalau misalnya anak sedang sakit, masih dapat dikejar sampai batas usia 59, 29 hari. Artinya di bawah 5 tahun kurang 1 hari. Ya, dan untuk polio suntik juga sama. Diberikan 2 kali, itu di saat diberikan usia 6 bulan, idealnya, dan usia 9 bulan bersama dengan campak. Lalu berikutnya ada vaksin DPT HB-HB. Itu biasanya diberikan bersamaan. Jadi pemberian imunisasi ganda itu ada diberikan suntik DPT HB-HB, lalu juga diberikan ada vaksin PCV. Untuk tetesnya ada diberikan vaksin polio dan rotavirus. Nah, rotavirus ini untuk mencegah diare berat pada anak. Itu diberikan pada usia 2, 3, 4 bulan. Nah, batasnya sampai usia 7 bulan kurang 1 hari ya, Kak. Itu beda dengan vaksin yang lain, masih dapat dikejar sampai 59 bulan. Gitu. Lalu juga untuk DPT sama, idealnya diberikan usia 2, 3, 4 bulan, batasnya sampai dapat dikejar sampai usia 59 bulan. Nah, berikutnya dia nanti pas ketemu 9 bulan. 9 bulan dia dapat campak, dan kalau kita sekarang dengan MR, jadi campak rubella. Ya, nah kemudian nanti dia ketemu lagi 12 bulan. 12 bulan dapat PCV yang ketiga, boosternya. Jadi waktu pas usia 2-3 bulan, dapat PCV 1 dan PCV yang kedua. PCV kita untuk strainnya 13. Gitu. Lalu usia 18 bulan sampai batas waktu idealnya 18 sampai 24 bulan ya Kak. Itu diberikan DPT booster dan campak booster. Tapi kalau misalnya anak sakit atau orang tua lupa, masih dapat dikejar sampai usia 59 bulan. Wah, ini penting banget dong ya healthy people. Iya. Soalnya kadang orang mikir udah diimunisasi waktu bayi, aman deh. Ternyata harus ada booster juga ya dok ya? Ya, betul. Booster juga penting. Jadi itu kan waktu bayi saja Eka. Jadi jadwalnya ada juga yang saat dia sekolah. Jadi pada saat bulan imunisasi anak sekolah, itu setiap tahunnya di bulan Agustus dan November itu diberikan imunisasi lagi tambahan, jadi sebagai booster supaya tubuh itu antibodinya semakin kuat dan efektif. Seperti itu, Kak. Nah, biasanya nih dok, di Puskesmas Cengkareng sendiri, syarat buat imunisasi itu agak ribet nih, nggak sih dok? Nggak ribet kok. Gampang banget, guys. Teman-teman dan healthy people semuanya. Untuk pendaftaran, cukup membawa kartu keluarga, untuk identitas supaya dalam pendaftaran, dan jangan lupa membawa buku imunisasi atau KIK yang warna pink loh, orang tua healthy people. Wah, mudah banget ya dok, ternyata persyaratannya. Nah, kemudian untuk jadwal imunisasi sendiri nih dok, di Puskesmas Cengkareng, apa aja sih dok, hari apa aja? Nah, khususnya itu hanya ada BCG dan polio. Jadi vaksinnya ini memang ada ketahanannya, jadi terbatas Eka. Jadi hanya 1 hari saja kami buka untuk BCG. Ya, itu di hari Senin healthy people. Untuk Selasa sampai Jumat ada DPT HB-HIB, ada PCV, ada rotavirus, ada polio. Dan khusus di hari Jumat itu kita ada vaksin MR atau campak dan rubella. Tadi kan udah dokter jelasin ya, banyak banget nih manfaat imunisasi untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Untuk pertanyaan klasik nih dok, sering banget jadi perdebatan bagi masyarakat di luar. Vaksin ini aman nggak sih dok? Ada nggak sih efek yang bikin berbahaya? Boleh dijelasin supaya healthy people nih nggak ragu untuk bawa anaknya ke fasilitas kesehatan dan untuk diimunisasi. Ya, wah pertanyaan ini penting banget ya, karena berita simpang siur atau dibilang hoax itu bikin orang jadi takut. Jadi gini, vaksin itu aman karena sudah melalui proses uji klinis yang sangat ketat. Jadi ada sebelum vaksin digunakan dan dipakai di puskesmas,
atau di rumah sakit itu vaksin akan melewati pertama uji laboratorium ya untuk cek efektivitas dan keamanan. Lalu yang kedua ada uji praklinis dan klinis. Jadi ini diujikan. Jadi di beberapa percobaan. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan BPOM. BPOM yang kita kenal Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Di Indonesia vaksin nggak bisa beredar kalau belum disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ini atau BPOM. Jadi vaksin yang diberikan di fasilitas kesehatan itu resmi dan terjamin. Keamanannya termasuk penyimpanannya pun harus dengan sesuai standar. Misalnya dengan menggunakan standar rantai dingin atau cold chain supaya kualitas tetap terjaga. Jadi masyarakat nggak perlu takut karena resiko efek samping berat dari vaksin itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan manfaatnya. Kalaupun ada reaksi yang biasanya efek ringan terjadi seperti demam ringan, kemerahan di bekas suntikan, terus kadang sedikit bengkak, itu hal yang wajar. Itu tanda tubuh sudah mulai membentuk kekebalan. Petugas di puskesmas juga selalu siap kalau memantau untuk dan memberikan penanganan kalau ada keluhan. Jadi kuncinya vaksin ini tuh sebenarnya aman dan petugasnya juga udah terlatih ya dok, di fasilitas juga udah diawasi dengan ketat. Wah penting banget nih buat para orang tua di rumah supaya nggak termakan hoax soal imunisasi. Karena kadang yang bikin ragu itu bukan vaksinnya, tapi informasi simpang siur yang ada di luar sana ya dok ya. Betul sekali Eka, betul sekali healthy people. Jadi pastikan informasi yang betul, informasi yang sehat, informasi yang positif, dan dari sumber yang terpercaya. Contoh, dari website Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, dari website Puskesmas, Instagram kita juga ada loh, boleh di follow people, dan juga boleh teman-teman lihat informasi dari WHO. Jadi bukan pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Kalau ragu bisa tanya ke petugas kesehatan. Nah, healthy people jangan lupa dicatat ya, vaksin itu aman, bermanfaat, dan jadi investasi masa depan kita. Dan jangan lupa, mumpung lagi mau pekan imunisasi dunia, ada juga lomba video kreatif bertema imunisasi. Selain nambah ilmu, bisa jadi ajang seru-seruan nih buat keluarga dan teman-teman di rumah. Ayo ikut, kita ramaikan sama-sama sambil jadi bagian dari gerakan peduli imunisasi. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak juga yang terlindungi. Jangan lupa ya healthy people bawa anaknya ke fasilitas kesehatan dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2025 atau PID. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba yang seru nih tentang imunisasi. Aku spill dulu ya healthy people tentang lomba ini ya dok. Boleh, silakan Eka. Jadi Dinas Kesehatan mengadakan lomba video kreatif imunisasi dengan tema Vaksin Lengkap, Hidup Sehat, Membangun Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas. Jadi nih healthy people bisa bikin video pendek tentang pentingnya imunisasi, fakta-fakta imunisasi, atau cerita inspiratif seputar imunisasi. Selain sebagai ajang edukasi, bisa jadi wadah kreatif kita juga loh. Untuk syarat dan ketentuannya, bisa cek di Instagram Dinas Kesehatan @dinkes.dki atau cek di Instagram Puskesmas Cengkareng @puskesmas.cengkareng. Hadiahnya menarik sekali. Ayo ikutan healthy people. Siapa tahu healthy people di rumah bisa menang loh dan mendapatkan hadiahnya. Baik dok, terakhir nih dok, boleh kita kasih closing statement tentang kenapa sih healthy people harus peduli sama imunisasi dan pastikan vaksinnya lengkap. Ya, imunisasi adalah investasi kesehatan. Kalau imunisasi lengkap, tubuh terlindungi dari penyakit berbahaya. Dengan imunisasi, kita juga membantu melindungi diri dan orang lain. Kita mendukung Indonesia menuju generasi emas 2045, generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Jangan tunda-tunda imunisasi ya. Imunisasi lengkap, hidup menjadi lebih sehat. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih Dokter Belinda atas ilmunya hari ini. Dan buat healthy people di rumah, yuk pastikan kamu dan keluarga mendapatkan imunisasi yang lengkap. Supaya kita semua bisa bareng-bareng bangun generasi yang tangguh menuju Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan lengkapi imunisasi. Baik, kita sama-sama ya dok ya. Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.